Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua ya di channel ini Info Publik. Nah, tadi gua tuh sempat nonton salah satu channel YouTube yaitu tentang Rocky Gerung ya. Salah satu channelnya itu saya sebutkan saja ya, TV One. Nah, di situ Rocky Gerung itu membuka podcastnya bersama tim TV One di mana pembahasannya itu mengenai pengetahuan yang tajam. Nah, kenapa ya banyak orang itu memiliki pemikiran pengetahuan itu lebih tajam, lebih mendalam ya? Sedangkan kita yang masih awam ini apa ya, masih awam, masih belajar itu masih kurang pengetahuannya, kurang pemikirannya, kurang tajam. Kenapa orang-orang yang tinggi itu yang pernah belajar filsafat itu memiliki pengetahuan atau pemikiran yang lebih tajam ya? Nah, Rocky Gerung sendiri itu membuka pembahasan mengenai pengetahuan baik itu matematika, hukum, politik dan sebagainya itu harus diuji secara tajam. Filsafat sebetulnya mirip dengan matematik karena ingin menguji konsistensi. Matematik hanya menguji konsistensi. Jadi bagian yang sama antara matematika dan filsafat adalah di dalam memelihara keruntuhan penalaran. Salah bernalar dalam matematika dan salah bernalar dalam filsafat itu fatal. Artinya seluruh fasilitas untuk menghasilkan konklusi dibatalkan oleh gagal nalar. Di dalam filsafat namanya fallacies, gagal nalar. Nah itu yang saya pakai selalu untuk membahas sesuatu. Jadi kalau saya bilang rejim itu dungu, ya dungu karena gagal nalar. Mengenai konsistensi berpikirnya. Nah, di sini Rocky Gerung sendiri memulai dengan menyatakan bahwa pengetahuan yang Rocky Gerung sendiri ia pelajari dari matematika hingga politik adalah untuk menguji konsistensi dalam pembelajaran ini, dalam menyatakan daya tariknya dalam menarik sebuah kesimpulan, dalam menarik sebuah pemikiran yang lebih mendalam ya teman-teman. Tapi di sini perlu dicermati dalam filsafat itu sendiri itu memiliki apa ya pemahaman yang harus kita pahami lebih mendalam dari satu, dari A, B, dan C, seterusnya sampai Z ya teman-teman. Nah itu kita harus pelajari satu persatu, nggak boleh langsung ujuk-ujuk A sampai Z, itu nggak boleh ya. Nah, filsafat yang ia katakan atau Rocky Gerung ini katakan proses berpikir matematika yang memiliki dimensi yang sangat luas, sangat jauh. Dalam matematika sendiri kan ada dimensi yang tak terhingga, tak bisa terdefinisi. Nah, Rocky Gerung samakan dengan itu pola pemikirannya. Filsafat sendiri tidak hanya berfungsi untuk menguji konsistensi logis, tetapi juga mengeksplorasi dari pernyataan-pernyataan, pertanyaan, pernyataan-pernyataan publik itu harus dieksplorasi lagi, lebih mendalam, lebih detail lagi. Nah, di sini muncullah pertanyaan mendalam mengenai eksistensi, moralitas, dan kebenaran. Dalam hal ini, Rocky juga itu seharusnya ya teman-teman lebih menekankan bahwa filsafat itu juga melibatkan refleksi kritis terhadap nilai-nilai dan keyakinan yang ada. Tapi di sini bukan sekedar menguji saja dari konsistensi pemikiran tersebut. Nah, saya juga gue juga mengutip salah satunya yang Rocky Gerung ini sebutkan ya, gagal nalar ya, kayak gue banget. Gagal nalar dalam kebijakan publik sebagai penyebab utama dalam menyusun kebijakan yang buruk, di mana pemerintah itu menyusun kebijakan yang buruk itu dari kegagalan nalar seorang pemimpin atau seorang pemerintah sendiri yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Rocky juga mengklaim bahwa rejim yang sering dikatakan ya rejim dungu yang menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten untuk rakyat. Namun perlu kita berhati-hati ya dengan generasi semacam ini ya. Kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal, internal, dan sebagainya. Baik dari konteks sosial, ekonomi, politik yang lebih mendalam, lebih kompleks, lebih tinggi lagi ya, tidak bisa dipecahkan secara logika. Jadi di sini masuk juga dalam tahap proses pemikiran mendalam seperti dalam belajar matematika tersebut. Nah, di sini Rocky Gerung menyalahkan rejim secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan nuansa yang dapat mengaburkan pemahaman kita semua di mana tentang dinamika pengambilan keputusan, apakah mungkin ada faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan tersebut atau mungkin ada pengaruh tanda kutip ya di sini pengaruh orang kalian sudah tahu ya. Nah,
atau mungkin ada tekanan juga di sini maksud saya ya teman. Tekanan dari mana nggak tahu lah, dari mana saja lah itu. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang perlu kita jawab sebelumnya ya, mengenai dalam bagaimana menyimpulkan suatu kebijakan yang dihasilkan dari gagal nalar ini, atau yang sering Rocky Gerung itu sebut dungu ya teman-teman. Oke, biar kita santai makan dulu aja ya. Dimana Rocky Gerung itu mengatakan bagaimana menekankan pentingnya filsafat dalam menguji sebuah argumen, dalam menguji sebuah asumsi atau hipotesis di dalamnya. Mirip kayak skripsi aja ya. Nah, ia juga berargumen bahwa berpendapat bahwa filsafat itu memungkinkan kita semua untuk lebih berpikir luar biasa di luar nalar sampai nggak bisa kepikiran lagi. Ada sebuah yang harus dikritisi lagi ya. Ia juga memberikan contoh di mana contoh konkretnya tentang bagaimana filsafat itu dapat menekankan dalam kehidupan sehari-hari. Maka teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari ya, ini adalah kelemahan yang signifikan karena banyak orang itu mungkin tidak tidak memahami relevansi filsafat ini secara lebih konteks praktis, lebih konteks mendalam lagi. Misalnya, bagaimana filsafat itu dapat membantu kita semua dalam mengambil keputusan sehari-hari. Jadi filsafat itu dapat digunakan dalam mengambil sebuah keputusan di setiap harinya. Tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman, dalam pengambilan keputusan dari baik kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu kita dihadapkan sebuah keputusan yang harus kita ambil. Baik contohnya, kita seandainya kalian bangun tidur teman-teman, kalian mau putuskan mau tidur lagi atau mau bangun. Nah, itu adalah sebuah filsafat untuk bagaimana kita berpikir nalar lebih tinggi, lebih mendalam, guna memastikan bahwa keputusan kita ambil itu lebih tepat. Di sini juga ada kelemahan yang signifikan ya, karena banyak orang yang mungkin tidak melihat relevansi filsafat ini dalam pemikiran yang lebih praktis. Misalnya bagaimana filsafat dapat membantu kita semua dalam mengambil keputusan sehari-hari yang sudah saya ini ya teman-teman, yang sudah gua sebutkan tadi. Nah, lalu bagaimana kita bisa memiliki pemikiran filosofis ini lebih mendalam? Bagaimana cara kita melatih? Bagaimana cara kita menghadapi tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan itu sendiri? Di sini ada contoh nyatanya teman-teman, terkait penerapan filsafat dalam pemikiran yang lebih praktis lagi, pemikiran lebih mendalam lagi, yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Dimana ketika membahas kebenaran, di sini Rocky sendiri dalam podcastnya ya, yang bersama dengan tim TV1, Rocky itu menyatakan bahwa kebenaran itu dalam filsafat tidak bersifat abadi atau harus diuji dengan koherensi yang kompleks, argumen yang mendalam. Jadi di sini ya kembali lagi, dalam mengambil keputusan itu harus memiliki argumen yang kuat, argumen yang mendalam. Ini juga baik dari mengambil keputusan bisnis atau sebagainya, karena kita ditempatkan dalam dunia filsafat, dalam dunia pengambilan keputusan. Nah, ini adalah poin yang menarik ya teman-teman di sini. Tetapi ya juga Rocky Gerung ini juga mengatakan bahwa seharusnya lebih menekankan baik dari segi kebenaran juga dapat bersifat subjektif di sini dan dapat dipengaruhi dalam pemikiran budaya dan sosial. Karena tidak bisa dipungkiri dalam banyak kasus kebenaran tidak selalu dapat diukur dengan koherensi yang lebih logis dan perlu dipertimbangkan lebih mendalam dalam diskusi tentang kebenaran itu sendiri. Ya, di sini membahas mengenai kebenarannya. Diskusi kebenaran ya pasti ada benar, ada salah. Ya, itu bisa dianggap perang lah di dalamnya, perang pemikiran filosofisnya. Nah, misalnya dalam budaya yang berbeda, apalagi di kita ya, Bhinneka Tunggal Ika, apa yang dianggap benar dalam suatu masyarakat mungkin tidak berlaku di masyarakat lain. Contohnya gini teman-teman, misalnya teman-teman tinggal di desa A. Di desa A itu perilaku teman itu dianggap benar, tapi di desa B itu mungkin dianggap salah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita perlu menghargai dari segi keberagaman, dari segi perspektif orang lain yang berbeda. Kita harus lebih menghargai dalam segi budaya di sini. Nah, selain itu, Rocky juga itu sempat sempat mengkritik bagaimana kekuasaan seringkali mengandalkan status atau otoritas nih, menarik banget nih.
ya dunia Konoha ya, dunia Konoha, negara kita Konoha. Seringkali mengandalkan status atau otoritas serta argumen yang lebih rasional. Rocky juga menekankan bahwa kebenaran seharusnya tidak ditentukan oleh posisi seorang dalam masyarakat. Maksudnya di sini, posisi seorang itu misalnya ustadz, pemimpin atau sebagainya. Dan ketika mereka itu berbicara itu dianggap benar. Jadi kebenaran itu tidak selalu tidak selalu dikatakan oleh atasan, bisa juga dikatakan oleh seorang yang mungkin tidak dianggap orang lain. Nah, tetapi kita juga dapat memberikan sebuah kritikan yang valid ya, yang benar ya, terkait solusi dan alternatif untuk dalam mengatasi hal ini, di mana dapat memberikan suatu saran, suatu pendapat bagaimana membangun komunikasi yang lebih jujur, komunikasi yang lebih terbuka, komunikasi yang lebih lebih mendalam dan serta diskusi. Misalnya bagaimana kita dapat mendorong transparansi dalam pengambilan sebuah keputusan. Ini di dalam dunia politik ya teman-teman. Ya sebenarnya baik politik pemerintah, baik politik kita sendiri, itu semua itu tergantung keputusan. Kembali lagi keputusan, karena diri kita sendiri itu sebuah politik. Kenapa dapat dianggap sebuah politik? Yang anggap saja, kembali lagi ke contoh awal, kita ketika mau bangun tidur itu dihadapi sebuah keputusan. Nah, di situ adalah salah satu contoh kecil dari politik itu sendiri ya teman-teman. Ada juga langkah-langkah yang benar yang dapat diambil untuk memastikan bagaimana suara masyarakat itu dapat didengar, dapat dihargai. Selanjutnya itu juga Rocky mengatakan bahwa tentang seni ya, seni yang sebagai seni yang elemen vital dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ia juga mengatakan bahwa seni harus dilihat dari berbagai perspektif, dari berbagai pengalaman, dari berbagai kegiatan penilaian, baik dari pengalaman manusia, penilaian dari segi objek lainnya. Di sini kan perspektif mendalam ya, karena filsafat tidak bisa dibatasi. Nah, namun tidak semua menggali bagaimana seni dapat berkontribusi dalam pemikiran yang praktis, dalam pemikiran yang kritis, dalam pemikiran yang lebih kesadaran lebih mendalam, baik kesadaran sosial, kesadaran pemikiran, kesadaran pengambilan keputusan. Nah, seni juga memiliki potensi untuk menjadi alat yang kuat dalam menyampaikan pesan. Nah, makanya banyak sekali ya teman-teman, orang-orang seni itu memiliki pemikiran yang logis karena mereka menguasai filsafat itu sendiri. Itu ada kaitannya antara filsafat, antara seni, dan dalam pengambilan keputusan. Ketika kita dalam mengambil keputusan itu menerapkan sebuah seni, menerapkan sebuah filsafat. Karena dalam seni itu mengandung filsafat, namun ketika kita mempelajari filsafat, kita tidak belajar tentang seni itu sendiri. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulannya teman-teman. Dalam pengambilan sebuah keputusan itu perlu menerapkan pemikiran yang mendalam, penerapan pemikiran yang filsafat, penerapan seni juga di dalamnya, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil ini ya teman-teman itu dapat tidak berdampak pada diri sendiri, tidak berdampak pada masyarakat itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih seni itu dapat digunakan dalam mengatasi isu-isu sosial dan budaya yang sangat mendesak ya teman-teman? Apalagi di negara kita itu negara negara Bhinneka Tunggal Ika, keberagamannya sangat kuat, keberagamannya sangat tinggi ya teman-teman, dan tentunya banyak konflik di dalamnya. Apalagi dari Papua ataupun Aceh itu kan masih sering konflik ya teman-teman. Lalu bagaimana sih seni itu dapat mengatasi ini semua? Apa peran seniman itu sendiri dalam membentuk opini dari publik? Karena seniman itu banyak ya teman-teman, tidak melulu dari seniman ukir dan lain seniman lukis. Seniman itu banyak, baik seniman filosofi, seniman puisi dan sebagainya. Nah, lalu apa peran mereka dalam mendorong perubahan sosial ini? Di sini Rocky mengatakan bahwa tentang mengangkat isu-isu budaya sebagai basa-basi interaksi sosial. Sebagai contoh ya teman-teman, kenapa dianggap basa-basi? Sebagai contoh, Rocky Gerung di sini mengatakan ya teman-teman, ia itu mengatakan ketika dia telah diundang sebagai motivator atau presenter ya. Nah, itu beliau ditawarkan tentang, Bapak sudah makan belum? Nah, Rocky sendiri itu mengatakan saya belum makan. Nah, di sini ada perlu pemikiran pengambilan keputusan yang benar. Di sini juga terkait ada kesalahan dan pengambilan keputusan. Rocky menjawab benar, menjawab belum makan. Ya,
di sini nggak salah juga yang menanyakan ya, karena ya kalau secara pikir logis agak aneh juga sih. Harusnya pertanyaannya, Bapak sudah lapar belum? Nah, baru itu dijawab. Karena Rocky sendiri ya jawab belum makan, emang dia tuh belum makan. Ya karena dia masih kenyang bisa saja. Nah, di sini perlu pemahaman yang lebih mendalam ya. Karena ya berkaitan juga pengambilan keputusan terkait orang lain. Nah, seringkali juga orang itu tidak jujur dalam berkomunikasi mereka. Karena ya itu basa-basi doang. Namun tidak semua itu memberikan solusi ataupun sebuah apa ya, sebuah alternatif dalam mengatasi masalah tersebut. Di mana dapat dapat membentuk sebuah saran atau membentuk sebuah komunikasi yang jujur, komunikasi yang terbuka, dan lebih memberikan nilai tambah bagi mereka sendiri. Misalnya ya teman-teman di sini, bagaimana kita dapat menciptakan ruangan dialog yang lebih terbuka, menciptakan ruang dialog yang lebih jujur antara individu lain ataupun antara kelompok ya teman-teman. Lalu apakah langkah yang terbaik, langkah yang paling benar untuk menyiapkan ruang diskusi ini? Dalam mengambil sebuah keputusan di sini, kita memerlukan sebuah filsafat, sebuah keputusan yang lebih mendalam, sebuah keputusan ya seperti logika matematika yang mendorong kejujuran dalam komunikasi sehari-hari. Ketika kita membahas kondisi Indonesia ya, yang dapat dikaitkan dengan ini ya, di sini kita juga dapat mengambil gambaran negara kita sebagai negara yang terombang-ambing, negara yang nggak jelas ya, tidak jelas arahnya. Ini yang dinyatakan oleh Pak Rocky Gerung ini atau beliau Rocky Gerung. Nah, yang mengatakan bahwa menekankan perlunya pemimpin yang memahami pengetahuan untuk pengambilan keputusan dalam menerapkan sebuah filsafat yang lebih baik, sebuah nakoda dalam apa ya, mengarahkan negara, mengarahkan bangsa ke tujuan yang lebih baik. Namun perlu kita sadari ya teman-teman, dalam pemahaman yang lebih konkret lagi tentang bagaimana pemimpin dapat meningkatkan kualitasnya, bagaimana pemimpin dapat memahami kebutuhan masyarakat, bagaimana pemimpin dapat memahami kompleksitas permasalahan yang ada di negara. Nah, itu perlu didalaminya. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin yang lebih terhubung ke rakyat, yang lebih apa ya, lebih mengetahui kebutuhan rakyat itu sendiri. Bagaimana sih mereka itu dapat memastikan bahwa kebijakan mereka itu dapat berdampak pada rakyat kecil, bukan rakyat yang itulah, yang diambil dari cerminan cerminan kebutuhan masyarakat itu sendiri ya. Di sini juga Rocky Gerung itu mengatakan bahwa ya teman-teman, diperlukan sebuah oposisi yang lebih demokrasi secara dapat menghasilkan pemikiran yang lebih mendalam. Maka dalam pembentukan sebuah apa ya, sebuah demokrasi, sebuah partai anggota-anggota partai itu diperlukan pembimbingan yang ketat, pembimbingan yang logis, pemikiran-pemikiran yang logis ya, supaya tidak melahirkan sebuah tikus rumah. Nah, itu dia. Banyak sekali tikus rumah yang dilahirkan dari situ. Namun, ya juga apa ya, bukan dia ya, beliau cukup menjelaskan bagaimana oposisi dapat berfungsi secara konstruktif dalam masyarakat. Penjelasan tentang mengenai oposisi dalam mendorong perubahan positif itu dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan apa ya, pemahaman atau perspektif yang lebih mendalam, yang lebih seimbang. Di sini juga menekankan bahwa oposisi itu bukan hanya tentang pemerintahan saja, tapi oposisi bukan hanya tentang pemberian alternatif jawaban saja yang lebih apa ya, mengkritisi saja, tapi di sini arti oposisi adalah dalam memberikan alternatif atau pemahaman yang lebih konstruktif, yang lebih memberikan solusi dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, dalam podcast ini yang disampaikan Rocky Gerung ke tim TV One sendiri, itu gua juga setuju ya teman-teman. Dimana banyak pandangan, banyak filosofi, banyak ide-ide menarik yang dikemukakan beliau, yang sangat penting kita kritisi, yang sangat penting kita perdalam dalam pemahaman kita tentang isu-isu yang diangkat ya, baik isu-isu publik, isu-isu politik, dan isu-isu sebagainya yang dapat berdampak ke masyarakat. Nah, konsep ini perlu disederhanakan lagi ya teman-teman, karena secara lebih mendalam, pemikiran Rocky Gerung itu di luar nalar bagi orang-orang yang kurang memahami, kurang mendalaminya. Karena banyak sekali, walaupun dari petinggi-petinggi itu kurang mendalami filosofi ini, kurang mendalami karakteristik dari seni, karakteristik dari psikologi, karakteristik dari pengambilan keputusan. Nah, jadi perlu kita pelajari lebih mendalam ya teman-teman. Nah, ya cukup menarik sekali
pandangan dan pemikiran si Bapak Rocky Gerung ini terkait pengambilan keputusan, terkait pembelajaran filsafatnya, terkait penalarannya, terkait bagaimana sih nalar itu dapat memberikan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat melahirkan pemikiran yang dungu ini, yang sering dikatakan oleh beliau Bapak Rocky Gerung ini. Nah, itu saja ya teman-teman. Mungkin ada topik lain yang teman-teman sarankan untuk kita coba ulik lagi ya, untuk kita coba bahas lagi. Coba ditulis di kolom komentar ya. Oke, see you next time teman-teman.